Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para hadirin jamaah majlis, assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para guru, Ustaz Firman Hamdani, Matan Allah Fitri Hayati, Ketua Majelis Taklim dan Pembina Majelis Taklim Bapak Sofyan yang dimuliakan oleh Allah, segenap pengurus Majelis Taklim, assalam yang saya cintai. Mudah-mudahan dan selalu kita minta kepada Allah, kita semua selalu dalam keberkahan di dalam hidup ini. Keberkahan yang memiliki arti yang sangat luas. Namun secara arti, secara global adalah kebaikan-kebaikan yang Allah selalu lipat gandakan. Dan ini harapan kita. Dan ini adalah permintaan kita. Karena jika seseorang Allah akan menjadikan dia baik, bahkan kebaikan yang dia miliki selalu dilipat gandakan oleh Allah, maka orang tersebut dikenal dengan rajulun mubarak. Apa rajulun mubarak? Seseorang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tabi'in yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak adalah salah satu orang yang mendapatkan keberkahan yang begitu luar biasa, baik kaitan dengan keilmuan dia di dalam agama, dan dia berusaha untuk dia sebarkan dan dia ajarkan dan dia berikan kepada siapapun yang berada di sampingnya dan belajar bersamanya. Di samping itu, dia memiliki harta yang berlimpah. Harta yang begitu banyak yang menjadikan satu kota yang di situ begitu banyak para ulama, dialah yang menjamin kehidupan mereka. Satu kota, bukan satu kampung, bukan satu desa, tapi satu kota. Dia menjamin kehidupan ulama-ulama, mulai dari makannya, mulai dari kebutuhan atau segala finansial yang merupakan kebutuhan mereka, itu dijamin oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, dan itu bertahun-tahun. Hadza huwa, dan ini contoh dari seseorang hamba yang telah mendapatkan keberkahan dari Allah, ilmu, kedudukan, dan harta. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan terasa kita ini juga berada di saat yang penuh keberkahan dan disediakan oleh Allah. Bahkan satu sahabat Sayyidina Abdullah ibn Umar pernah ditanya tentang adanya Nabi Muhammad, apakah dia berpuasa di bulan Rajab atau tidak. Dia menjawab, ya, Nabi Muhammad Rasulullah itu berpuasa. Wa yusyarrifuhu, bukan hanya sekedar dia puasa, dia selalu mengagungkan bulan yang satu ini. Bulan yang satu ini dia disendirikan oleh Allah. Kalau dikatakan bulan haram itu ada 4,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, itu bulan haram. Namun satunya itu fardhu menyendiri, dan menyendiri sebagai satu penutup dari 3 bulan dalam putaran 1 tahun yang dikatakan bulan haram. Bahkan dia adalah kunci utama untuk suksesnya orang di bulan Ramadan. Sukses, kunci utama untuk suksesnya seseorang ketika berada di bulan Ramadan di dalam usaha mereka meraih ketakwaan. Ini kuncinya bukan di Ramadan, bukan. Orang berusaha untuk mencari ketakwaan di bulan Ramadan, ya, namun kuncinya enggak bisa. Di mana kuncinya Ramadan? Kuncinya Ramadan itu ada di bulan Rajab. Sehingga Nabi Muhammad SAW wa yusyarifu, Nabi Muhammad itu betul-betul mengagungkan dan memuliakan dan benar-benar menghormati bulan yang satu ini. Dan kita semua saat ini berada di bulan ini, itu bulan Rajab. Dan bagaimana seorang yang dekat dengan Nabi, bahkan dia adalah menantu Rasulullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bagaimana sikap dia terhadap Rajab. Beliau adalah dia adalah sepupu Rasulullah, dan dia adalah orang yang pertama Islam di kalangan anak remaja. Awal orang yang masuk Islam di kalangan anak muda adalah Imam Ali karramallahu wajhah, dan dia mendampingi Nabi Muhammad SAW. Yang ia dapatkan dibanding sahabat-sahabat lain, beliau adalah salah satu orang yang paling sedikit meriwayatkan hadis. Padahal dia duduk dengan Nabi, menantu Nabi, mendampingi Nabi Muhammad itu mulai dari kecil. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu orang yang duduk bersama Nabi dari kecil. Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi Muhammad setelah Abdul Muthalib merawatnya, itu dilanjut oleh Sayyidina Abu Thalib. Dan di antara anak Sayyidina Abu Thalib adalah Ali karramallahu wajhah. Berarti dia adalah sepupu Nabi Muhammad. Sepupu. Dalam duduknya di sama Rasulullah di saat dia mendampingi Nabi itu, di saat Nabi Muhammad SAW dari kecil hingga Rasulullah itu menikah. Rasulullah itu menikah dengan Sayyidatul Khadijah, dan Imam Ali itu tinggal dan sering ke rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berkata tentang banyak pengalaman bersama Rasulullah itu lebih banyak dibanding yang lainnya. Namun cinta yang dimiliki oleh Imam Ali, cinta yang berbeda dibanding yang lainnya. Karena cinta dia kepada Rasulullah SAW membuka akal pikiran dia dari makna-makna yang terkandung secara rohani. Cinta beliau kepada Nabi Muhammad melalui pola berpikir yang berbeda dengan sahabat-sahabat lain, sehingga dia menembus cinta beliau menuju kepada makna yang tersimpan di dalam rohani dan tertulis dan menguat dan mengalir sampai pertama dia dipilih menjadi menantu Rasulullah. Orang boleh cinta dengan Nabi Muhammad, tapi cinta yang ia miliki itu berbeda-beda. Berbeda-beda.
Dan itu semua ada di Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang benci sama Rasulullah jika ia memandang Rasulullah dengan akal sehat. Karena Rasulullah adalah manusia yang sempurna. Siapapun yang melihat Nabi dan mengingat Nabi, yang terpenting tidak ada penyakit hati dalam dirinya, pasti dia cinta sama Rasul. Karena si fulan mungkin cinta dengan Nabi itu hanya kaitan dengan satu insting dan tabiat manusia. Karena tabiat manusia itu adalah male. Dia punya kecondongan kepada sesuatu yang apa yang dia sukai, dan itu ada pada Nabi Muhammad. Orang memandang Nabi dan cinta, yang menjadikan dia cinta itu berbeda-beda. Berbeda-beda, ini satu. Makanya kadang orang cinta sama Rasul itu kaitan dengan tabiat manusia. Seperti adanya manusia cinta dengan harta. Itu nggak bisa kita pungkiri. Itu nggak bisa kita ingkari. Itu ada dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Ente akan benci dengan dunia. Ya nggak mungkin lah ente benci sama dunia. Secara tabiat naluri manusia cinta dengan dunia. Allah. Sama. Orang kadang melihat Nabi Muhammad itu seperti itu. Makanya boleh orang Quraisy ya memusuhi Nabi Muhammad dalam sisi apa? Dalam sisi lain dia masih percaya dengan Nabi Muhammad, padahal malam itu Rasulullah akan dibunuh. Tapi kenapa kok sebagian hartanya masih dititipin oleh Nabi Muhammad? Ajil. Dan yang kedua adalah seseorang cinta sama Nabi karena ihsan. Ihsan Nabi Muhammad, kebaikan yang dia lihat dari Rasulullah menjadikan seorang Yahudi yang putranya duduk dengan Nabi bertahun-tahun, kemudian dia sakit dikunjungi sama Nabi. Nah ketika dikunjungi Nabi, anak tersebut lagi sakratul maut. Tiba-tiba Nabi mengajak dia aslim. Masuk Islam. Masuk Islam. Masuk Islam. Anak tersebut menoleh dua orang yang dicintai. Yang pertama adalah orang yang melahirkan dia, abahnya. Dan kedua adalah orang yang memberikan kebaikan kepada dia, Nabi Muhammad. Kemudian anak tersebut melihat ayahnya. Ketika Nabi mengajak Islam dan anak itu dalam sakratul maut, dan dia anak ini duduk di rumah Rasulullah jadi pembantu. Jadi pembantunya Nabi itu orang Yahudi, masih beragama Yahudi, masih agama Yahudi itu. Anaknya itu bertahun-tahun duduk sama Nabi, tiba-tiba sakit sampai hingga lagi sakratul maut. Nabi pada saat itu dan akhir pertemuan Nabi kepada anak tersebut, Nabi bilang aslim, masuk Islam. Dia melihat abahnya dan abahnya maklum. Artinya abahnya cinta sama Nabi karena kebaikan Rasulullah yang Rasul berikan kepada anak ini, menjadi luluh anak tersebut, orang tua tersebut, dan mengiyakan agar mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu anak sama bapaknya pada saat di akhir hidup dalam keadaan agama berbeda. Itu anak menutup kehidupan dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atas izin abahnya. Dan abahnya cinta Nabi karena ihsan Nabi Muhammad, dan anak tersebut pun karena ihsan Rasulullah SAW kepada yang menjadikan dua orang ini bersepakat, saya masuk Islam sebagai anakmu dan engkau pun belum masuk Islam, itulah hak. Anak itu kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Dua. Ketiga, cintanya Imam Ali karomah wajah di atas segalanya. Dia mendapatkan makna yang terkandung di dalam dirinya. Saking cintanya dia ke Nabi Muhammad, Allah pilih dia menjadi menantunya karena akan lahir dari Imam Ali perturunan yang
Allah abadikan sampai hari kiamat. Itu dia satu. Maka kalau kita bicara nasab yang masih diakui tidak terputus adalah nasab Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Lahir dari mana? Lahir dari wanita yang suci al-batul, Sayyidati Fatimah. Tapi yang memimpin siapa kalau bukan suaminya, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. La ilaha illallah. Cinta ya yang menjadikan akal Imam Ali ya membuka batin atau makna yang tersimpan sehingga Allah pilih begitu dalam. Bagaimana tidak? Lihat di saat Rasulullah akan hijrah, Imam Ali itu pasang badan, dia bersimut sesuai dengan perintah Nabi, dan dia tahu kalau dia akan dibunuh dengan disangka dia Nabi Muhammad. Siap. Syuklet. Ini cinta yang sudah mendarah daging kepada Rasulullah. Akhirnya Allah pilih dia adalah manusia yang akan meneruskan keturunan Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Dan yang kedua, dia akan melahirkan syabab ahli jannah, pemimpin pemuda surga Hasan Hussein, dan pemimpin wanita di surga, itu isinya Sayyidatul Fatimah Zahra. Dua kelompok adalah didikan tuntunan Imam Ali karramallahu wajhahu. Nah, dari cerita ini, apa yang didapatkan oleh Imam Ali ketika dia berada di bulan Rajab? Berhubung dia adalah orang yang mendapatkan makna segalanya dalam segi rohani, Allah buka Imam Ali pada saat datang awal Rajab, dia berbeda dengan yang lainnya. Di bulan Rajab, di awal malam bulan Rajab, dia menghidupkan malam itu dengan ibadah. Dan dialah orang yang mendapatkan mana Nabi Muhammad memuliakan bulan Rajab, dan dia mendapatkan bagian dari apa yang diartikan oleh Sayyidina Muhammad. Maka di awal bulan Rajab matanya terjaga dan dia menghidupkan dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapatkan makna ini kalau bukan dari gurunya Rasulullah atau dari sepupunya Rasulullah atau dari nabinya Nabi Muhammad yang dikatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, pintunya ilmu ada Ali. Maka di saat dia berada di awal bulan Rajab, dia telah mendapatkan pintu Rajab. Di mana pintu Rajab? Di awal Rajab. Sudah jelas. Wa ali babuha. Aku kotanya ilmu dan Ali pintunya. Berarti kalau memang pintunya, dia mendapatkan pintunya kotanya ilmu, Rajab itu penuh dengan ilmu. Maka dia yang pertama yang membuka di saat datang awal bulan Rajab, dan dia telah mengetahui bahwa itu doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebiasaan Imam Ali karramallahu wajhahu berada di saat dia berada di bulan Rajab. Dia membuka dengan istighfar, dengan taubat, dengan membaca Quran, menghidupkan malam itu dengan ibadah, dengan harapan doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang didapatkan oleh Imam Ali? Satu cerita yang hanya dia bisa mentaati Nabi Muhammad. Hanya dia. Secara
makna yang terkandung ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kesenangan, Imam Ali merasakan. Ketika Rasulullah mendapatkan kesusahan, Imam Ali juga merasakan. Sampai dari cerita tersebut, Imam Ali lah yang mendapatkan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Titiknya, dia mendapatkan Sirfat bin Zahra. Titiknya, dia mendapatkan Hasan Hussein kepada keturunannya, bahkan terus nyambung keturunannya sampai hari Umar Allah Maha Nikmat. Alangkah agungnya nikmat ini di mana satu kelompok Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu keluarga Rasulullah itu melalui Ali Karma Wajah turun mereka semuanya. Dan di hari kiamat, di mana Habibana Muhammad SAW menyatakan, ya Anas, aku dan dua anak ini dan ibunya dan orang yang tidur di sebelah sana, yaitu Imam Ali, mereka semua berada di surga bersamaku. Mereka orang-orang yang sudah dikatakan mereka berada di surga bersama Habibana Muhammad SAW, dan Nabi ini yang mengucapkan. Alangkah bahagia mereka. Maka dari apa yang terjadi di bulan Rajab ini, Habibana Muhammad menyambut keberkahan yang ada di bulan Rajab dengan doanya Allah, baiknya Nabi Rajab Syaban baina Ramadan wa ina al-qiyam. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab. Apa arti berkah? Mau berkah? Al-barakah. Al-barakah itu adalah salah satu sifatnya Allah. Di mana Allah mensifati dirinya dengan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil. Allah. Tabarakalladzi biyadihi, Maha Zat yang memiliki kebaikan yang begitu luas. Dan kita diperintahkan untuk bersifat-sifat tabarak. Berarti kita diajukan untuk memiliki kebaikan yang begitu banyak di bulan Rajab ini. Diawali dengan apa? Diawali dengan Anda sudah benar memahami apa artinya berkah itu sendiri. Sedikit-sedikit insya Allah berkah. Sedikit-sedikit insya Allah berkah. Ada yang untuk sekalian berkah. Kenyang. Apa arti berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang Allah lipat gandakan. Nah, untuk seorang mukmin ketika dia mendapatkan satu amalia kebaikan, Allah berikan dia al-husna. Satu contoh, dia mampu untuk melakukan sholat. Allah berikan dia kebaikan. Namun, ketika kebaikan itu Allah berikan dalam bentuk pahala, wa ziyadatun, dan Allah akan berikan tambahan. Artinya, sholat yang penuh keberkahan adalah sholat yang dia lakukan yang akan menghasilkan sholat-sholat lain. Yang tadi dia melakukan wajib, Allah kasih keberkahan tuh, dia bisa melakukan sunnahnya. Bisa melakukan sunnahnya. Kemudian Allah kasih tuh, di saat dia mampu untuk mengerjakan siang hari, dia mampu untuk melakukan malam hari. Berkah. Bahkan itu Rasulullah SAW dari keberkahan ibadahnya, dia mampu untuk menghidupkan sehari semalam dalam sholat sunnahnya 1000 rakaat. 1000. Wah, kita berapa ratus dalam sehari semalam. Kadang-kadang kita lupa. Kita lupa dengan doa Nabi bagi orang yang memperhatikan sholat. Man sholat, siapa yang sholat 12 rakaat akan masuk surga. Sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam akan masuk surga. Bahkan kata Imam Ghazali, sambutlah doa Nabi Muhammad SAW. Sambutlah doa Rasulullah, di mana Rasulullah pernah bersabda, dan itu doa untuk kita. Rahimallahu ra'an man sholat arba'an qabla al-asri. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sunat sebelum dia sholat asar. Orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar dan kitab Bidayatul Hidayah, dia telah mendapatkan doa Nabi Muhammad. Apa doa Rasulullah? Rahimah. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat. Arti rahmat itu apa? Mudah-mudahan Allah itu selalu belas kasih kepada hamba tersebut.
Ente kalau dapat belas kasih Allah, apa yang akan ada dalam hidup ente? Hah? Hah? Kalau bicara rahim, rahmat, kasih sayang, ada di mana itu? Bukan di nafsu. Kalau di nafsu ini namanya syafaqah. Ente sayang sama anak, kadang-kadang ente ngalah sama anak. Betul gak? Bener apa kagak? Syafaqah, karena ada rasa kasih sayang. Maka kalau ada istilah orang ngedoain, nih, jangan kalau anak kita lagi sakit yang doain kita. Rata-rata udah sembuh. Yang doain itu orang. Atau kalau kita punya anak, yang ngedidik jangan kita, walaupun kita kiai, tapi orang lain yang ngedidik kita. Maka saya pribadi itu tidak pernah mengajarkan anak saya. Saya nggak pernah ngajar anak saya mulai dari yang gede, yang 2 sekarang mondok, dari kecil yang megang orang lain. Kenapa? Syafaqah yang terlalu besar yang menjadikan kita kalah dengan karakter anak. Akhirnya tujuan kita mendidik hasilnya nol, karena dirusak dengan ini, dirusak dengan rasa syafaqah. Kita nggak bisa orang lain mulai jadi baca Quran, paham fikih, saya tidak pernah mengajar. Makanya saya bilang, ente sama ane cuman ayah bapak, guru ente yang lain, bukan anak. Padahal ada istilah orang pada belajar, anak sendiri nggak belajar. Memang begitu aturannya. Memang begitu aturannya. Ayah hanya melahirkan. Walaupun ayahnya orang alim, tapi guru ente bukan ayah ente. Ayah ente hanya melahirkan ente. Kos. Karena dalam diri kita ini syafaqah. Berarti apa? Berarti yang kita harapkan rahmat. Rahmat. Nah, rahmat ini jika Allah berikan kepada hambanya, apa yang akan dilakukan oleh hambanya? Apa? Rahmat itu ada di hati. Seperti Anda sampaikan dulu atau minggu yang lalu atau bulan yang lalu ya. Begini. Ente punya borok. Ya. Borok ente kulitnya udah melengkap gitu. Itu borok kan udah merah warnanya sama berair. Perihnya minta ampun. Anda tanya, ngapain ente? Anda pengen sembuh kan? Terus ya obatin. Pengen sembuh. Bedanya pengen sembuh ente obatin pakai obat sama pengen makan, bedanya di mana? Kalau pengen makan ente lapar, enak apa kagak? Enak apa kagak? Loh, enak. Apalagi kata orang Betawi makan menjengkol. Anjir udah. Los semuanya. Keinginan ente makan beda dengan keinginan ente sembuh. Ketika keinginan ente sembuh, ente lawan tuh sakit. Aduh, sakit. Udah sakit dikasih obat, tambah sakit, sampai merem-merem tuh orang. Kenapa kok ente lakukan begitu? Anda pengen sembuh. Itu gambaran ya, 2 gambaran bagi ente bisa menggambarkan bahwa orang untuk mencapai belas kasih Allah itu seperti dia mengobati borok. Keinginan ente itu untuk mendapatkan ya, rahmat Allah itu tidak seperti keinginan ente ingin mendapatkan kenyang dan makan yang ente makan. Beda itu. Berarti apa? Berarti di situ ada yang namanya jihadun nafas wa qahrun nafas. Maksudnya apa? Kita berjuang untuk menundukkan hawa nafsu. Kita berjuang untuk mendidik hawa nafsu. Yang namanya nafsu itu kadang-kadang pengen enak, pengen instan, pengen sholat kagak jamaah, pengen sholat nggak usah sunnahnya, lempeng aja itu. Itu pun sholatnya Allah Akbar. Ya itu udah kayak saya keluar
Rahimahullah. Anda pengen dapat belas kasih Allah dengan cara begini nggak bisa. Anda ingin mendapat belas kasih Allah di saat Anda ingin sholat asar, sholat 4 rakaat dengan benar, dengan khusyuk, tahu khusyuk. Khusyuk kalau bahasa khusyuk, alladzina yadununa mulakullahi, alladzina yadununa mulakullahi. Ya, jadi orang-orang yang punya keyakinan bahwa dia itu akan bertemu kepada Allah. Sekarang ente pengen ketemu Bapak Bupati. Sekarang apa yang ente lakukan? Tentu ente akan berpakaian sesuai dengan adat orang bertemu seorang bupati. Pada saat itu ente pakaian biasa, tapi ente berubah berpakaian dengan sesuai dengan keinginan seorang tamu bupati. Begitu juga, karena dia akan bertemu kepada Allah dan yakin akan bertemu Allah. Begitu juga orang sholat. Begitu juga orang sholat. Ketika akan bertemu kepada Allah, itu akan bersiap-siap. Apa sih yang pantas akan orang yang bertemu? Orang yang punya keyakinan bahwa dia akan bertemu kepada Allah, seperti orang akan bertemu kepada orang yang dia cintai. Akhirnya ketika dia keinginan untuk mendapatkan belas kasih Allah, dia sholat dengan benar. Dia sholat 4 rakaat. Usolli fardal asri 4 rakaatin sabla qiblati. Usolli sunnata asri atau usolli sunnata qabliyatal asri 4 rakaatin. Aku sholat sunnah qabliyahnya asar 4 rakaat. Allahu Akbar. Pelan bacanya. Dianjurkan oleh Habib bin Nusim bin Tahir, rakaat pertama ini baca Zalzalah, rakaat kedua baca wal adiyat, wal adidha, rakaat ketiga membaca idza waqa'atil waqiah, rakaat keempat membaca al-hukum takatsur. Dibaca. Allahu Akbar dengan khusyuknya, dengan tenangnya, dengan adabnya. Dalam satu sisi pengen sholat cepat gitu, satu sisi lagi males, satu sisi lagi bosan, satu sisi lagi jenuh, tapi dia berusaha untuk lawan dan rasakan bagaimana kejenuhan dan malasnya seperti dia rasakan bagaimana perihnya mengobati boroknya. Apa yang terjadi? Maka borok itu akan sembuh. Apa yang terjadi dengan sholat? Orang tersebut akan mendapatkan belas kasih Allah. Paham apa enggak? Paham ya? Nah, belas kasih Allah itu rahmat Allah. Maka seandainya orang mendapatkan belas kasih, maka orang tersebut akan menjadi orang yang belas kasih kepada Allah, kepada sesamanya. Dan paham? Cinta Allah menghasilkan cinta karena Allah. Dicatat beliau tadi. Cinta Allah akan melahirkan cinta karena Allah. Kalau memang Anda cinta kepada Allah dengan sebenarnya atau cinta kepada Nabi Muhammad, maka siapapun yang Anda cintai di muka bumi ini, itu semua fillahi karena Allah, bukan karena yang lainnya. Cinta Allah menghasilkan cinta karena Allah. Lihat di sini. Ya. Jadi ketika Anda mendapatkan cinta Allah, berarti Anda mendapatkan belas kasih Allah. Di saat Anda mendapatkan belas kasih Allah, berarti Anda selalu cinta kepada sesama karena Allah. Anda cinta dengan istri karena Allah, Anda cinta kepada anak karena Allah, Anda cinta kepada siapapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain udah kita. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatan, karena Allah. Karena Allah. Di situ dikatakan al-mu'min akhul al-mu'min, orang mu'min itu saudara orang mu'min. Nah,
Di sini kita akan melihat ketika seseorang berada dalam rahmat Allah, berarti dia dalam taat Allah. Pahamin Pak. Tanya bahas masalah rahmat ya. Paham ya? Paham ya rahmat? Ya. Seandainya dia berada dalam rahmat Allah, berarti dia di dalam taat Allah. Di saat dia berada dalam taat Allah, dia berada dalam barokahnya dari Allah. Itu yang namanya barokah. Ketemu di situ. Di situ dikatakan ente berkah. Ente berkah. Pahamin edukasi tentang berkah. Pahami edukasi tentang berkah. Karena edukasi ini saya katakan bagaikan peluru. Pemahaman itu bagaikan senjata. Kalau udah senjata, pelurunya kagak ada, menduga kagak? Lah kagak tuh. Pemahaman adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita melalui akal pikiran kita, karena akal adalah anugerah yang terbesar yang ada dalam diri kita. Tapi kalau salah di dalam memahami, berarti salah dalam edukasi. Maka pahamilah setiap kalimat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah. Amin. Tahu rahmat? Wah. Jika ente salah dalam satu kalimat, maka berjuta-juta kalimat pun akan mengalami kesalahan. Disitulah Anda akan gagal. Bagi seorang yang ingin ingin hidup bahagia, dia sebenarnya memahami arti bahagia yang sebenarnya. Jangan sampai salah, udah sampai ternyata itu cuma fata morgana. Maka disinilah kita harus paham. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, kasih aku berkah di bulan Rajab. Bagaimana berkahnya Ustaz? Hajutah. Di mana taatnya kepada Allah? Taat dari mana Ustaz? Dari rahmat. Rahmat. Ya. Jadi seseorang dalam keadaan taat berarti dia dalam keadaan rahmat. Ketika orang berada rahmat berarti dia dalam keadaan taat. Nanti apa enggak? Maka ketika seorang sholat 4 rakaat, Allah berikan rahimahullah, Nabi langsung mendoakan mudah-mudahan orang itu mendapatkan belas kasih dari Allah. Dan itu tertulis ruhamahu bainahum. Nah, orang kalau udah dapat belas kasih pada Allah, dia itu mampu untuk belas kasih kepada sama. Tarahum ruk'a sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang kalau sudah mendapat belas kasih dari Allah melalui taat, tarahum ruk'a, engkau akan melihat mereka itu, kata ruk'a sujada, kenapa tidak dikatakan sholat gitu ya? Dia ambil sempalan doang dari gerak sholat, enggak ada qiyam di situ, tapi ada ruk'a, ruku dan sujud, cuma 2 doang. Berarti ini kita bisa artikan orang yang mendapatkan belas kasih dari Allah, dia akan belas kasih dengan sesama dengan memahami arti ruku. Apa ruku? Ruku itu merupakan simbol dari kehormatan seseorang kepada yang lainnya atau pengagungan seseorang kepada lainnya. Sehingga ketika dia punya belas kasih, dia lebih mudah untuk menghormati orang tanpa ada beban sedikit pun. Dia bisa mengagumi orang tanpa ada beban. Kalau kita kan kadang-kadang hormati lo, lah hormati udah jabat kotir aja saya senyum. Ahli berat banget begitu kita. Ya. Kalau orang yang memuja kita, kita hormati, kita enak. Tapi kalau orang benci sama kita hormati, entah apa kita, buset deh, susah. Jadi kita menghormati orang karena Allah, bukan karena dia menghormati kita.
bukan karena dia memberikan kebaikan pada kita. Kita hormati siapapun. Kita hormati, baru Anda akan memiliki makna ruku dengan sebenarnya. Dan kedua, sujud berarti Anda mampu dan dimudahkan oleh Allah untuk merendah diri di hadapan siapapun. Ini ente nih. Ini dua sifat susah banget bagi kita. Adat kita sudah benar-benar. Jadi kalau kita benar-benar mendapat belas kasih dari Allah, Anda pandai untuk menghormati orang. Bukan orang itu karena menghormati Anda, justru dia kasih kepada Anda. Apa kasih? Ketika Anda menghormati seseorang dan memberikan kebaikan pada orang, berarti Anda telah bersedekah kepada orang tersebut. Dan sedekah itu adalah afdal sedekah. Sedekah yang paling afdal. Maka ditanya, ya Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal? Sedekah yang paling afdal yang dia bersedekah kepada kerabat Anda, sementara atau kepada orang yang dekat kepada Anda, sementara dia nyinyir kepada Anda. Bagaimana jawab? Bisa enggak? Sehari-hari dia ngomongin ente, tapi aja Masya Allah, iya Pak, Masya Allah, bisa begitu? Dalam itu mah, kalau Anda bicara rendah diri, inilah rendah diri orang. Bukan rendah diri di hadapan orang yang merendahkan di depan kita. Bukan rendah diri itu namanya. Bukan rendah diri. Anda dihormati, kemudian Anda menghormati. Itu bukan berarti Anda apa? Anda itu ruhama, bukan. Kapan Anda dikatakan ruhama? Di saat orang membenci Anda mampu untuk rahmat terhadap dia. Bisa enggak? Susah. Berarti kita belum nyampe. Susah ya. Ruhama ubainahum tarahun ruka'a sujada. Nah, kalau sudah kita mampu untuk merendahkan diri kepada siapapun, menghormati pada siapapun, walaupun untuk kasih orang itu. Apa kasih? Nyinyir sama kita, Anda akan lihat efek hidup Anda. Apa itu? Yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hidup kita hanya berharap keutamaan Allah dan keridhaan Allah. Hanya itu. Hanya dua itu nanti. Nyari keutamaan Allah dan ridhonya Allah. Jadi nggak nyari apa-apa. Saya mencari keridhaan Allah. Allah ridho, saya ridho. Walaupun Allah nggak ridho, nggak apa-apa. Tapi ketika Allah ridho, begitulah keadaan kita sebenarnya. Berada bagaimana? Yabdaguna fadlan minallah. Kita berusaha untuk mencari keutamaan Allah. Apapun yang Anda miliki, itu hanya keutamaan Allah. Dzalikal fadlu yu'ti man yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang kehendaki. Cuma bagaimana cara dapat keutamaan dari Allah untuk menciptakan itu loh. Karena keutamaan ini rohani, bukan fisik, bukan materi. Keutamaan itu bukan materi, tapi keutamaan itu makna yang dia pahami secara rohani. Gak bisa dibentuk itu. Amin ya. Berat apa enggak nih? Berat ya. Makanya kita minta supaya hati kita dibuka oleh Allah. Ini kaitannya bukan orang alim atau bukan orang alim. Ini kaitannya dengan takwa. Ini kaitannya dengan takwa seseorang. Kalau sudah takwa walaupun dia nggak alim, nyampe ini. Dia kalau itu Ustaz orang yang pintar ilmu. Oh, enggak. Bukan itu. Kalau orang ahlul ilm sedikit bisa kita hitung. Berarti takwa di mereka, bukan di kita. Takwa itu berat siapapun yang miliki siapa. Karena target utama. Nah, jadi ketika dia sudah bisa ruhama, tarahub, ruka, sujada, nggak nyebutin sholat ini. Tarahub, ruka, sujada, sempalan sholat. Dari salah satu gerakan. Yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang kita cari hidup cuma nyari keutamaan Allah ridho. Kalau Allah itu ridho. Udah begitu.
Wajad halawatul iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin wa rasulah. Wajad halawatul iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Kalau iman udah rasa manis, orang mau bagaimana, ajib aja bawaannya udah. Lu kayaknya kagak ada keketek, rasa kesel gitu, nggak ada, udah hilang. Seakan-akan udah hilang. Tapi itu nggak hilang, terbimbing. Enggak. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Jadinya keridhaan Allah. Udah, hidupnya ridhonya Allah udah. Allah ridho, ana ridho. Habis. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Di situ akan kelihatan. Wajahnya beda. Wajahnya beda. Artinya orang ini akan dicintai oleh Allah dan Allah gerakkan orang lain itu cinta padanya. Udah. Itu namanya udah dalam Al-Quran. Orang yang beriman dan beramal soleh Allah berikan namanya udah. Simahum akan terlihat di wajahnya. Nah kalau kita lihat wajahnya ingat sama Allah. Dan wajahnya ingat sama Rasulullah. Ingat wajahnya atau lihat wajahnya, ingat pengen dekat sama Allah. Itu namanya hudhurul hayat. Mampu untuk menghadirkan kehidupan orang soleh dalam hidupnya. Amin ya Allah. Nah ini ya, makanya jangan bosan-bosan untuk selalu baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Yang kedua, Allahumma firli wa tub alaika. Yang ketiga, Astagfirullah dzal jalali wal ikram min jami'id dzunubi wal atham. Ya, baca habis subuh dan habis sholat asar itu doa. Allahumma firli 70 kali, Astagfirullah dzal jalali wal ikram 50 kali. Dawami sampai berlalunya bulan Rajab, Anda akan melihat keajaiban dalam hidup Anda. Coba dalam itu. Karena Rajab itu mengandung asrar yang begitu luar biasa, yang tersimpan. Anwar yang begitu luar biasa yang tersimpan, maka masuk ke sana, ambil itu bagian ente. Kalau Nabi sudah dapat tuh Isra nih, Nabi dapat Rasulullah itu, dapat ya. Bahkan julukan Abdul itu di bulan Rajab. Subhanallah bi'asa bi'abdihi. Apa Abdul? Abdul adalah seorang hamba yang mendapatkan sifat penghambanya. Seorang hamba, kalau memang dia merasakan sifat penghambaan, maka hamba saya tidak mungkin kecuali dia akan rendah diri kepada Tuhannya dan selalu menghormati Tuhannya. Kunci. Ada orang hamba saya, budak. Dia milik kita, nggak mungkin macam-macam sama kita. Karena nilainya kayak barang dia. Kita bisa jual. Berarti dia akan tunduk sama kita. Dia akan hormat kita dan dia akan merendah diri dalam kita. Begitu kita sama Allah. Maka cinta pada Allah akan melahirkan cinta karena Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang singkat ini kita bisa memanai hati kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad bin awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammad bin akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin a'id wa sallim ala sayyidina Muhammad bin balaghi yawmiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا رب المختار من شر أصلح لنا الأحوال جل الرجاء وأصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم واجمع شرور من يتبلى يا رب واجمع شملهم وانت بهم وارسل بهم إلى نبي وعزيزا
ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا واشهد بنا بالقول أبواب الهدى وانظر إلينا أجمعين وآفنا سرا وجهرا وشأن من اهتدى كل داء حسن اليقين منك وأن رحمنا والإيمان ربنا شر الإله واهدنا الحاجات أجمعها وزد يا واسع الفضل منك محمدا أقم لنا الأعمال بالحسنى وبالفردوس فاجمعنا بطاعة أحمدا وبمقعد سكين شهيد وجهه بحضر القدس منازل الشهداء وبجهه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء وأجب صلاتك والسلام عليهما رب الصلاة بالفتح وروحين هدى والآل أهل الدعاء والصحبه الكرام وتابعين بجاه حبيبك تعرفنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا فتى الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسوله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا السيئات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا كرمنا بأننا كرمنا وأننا أشرفنا على العلي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جهة نصرة والمسلمين أجمعين يا رب فاسمع فلن وجود منا لا بإحساننا بالمصطفى صلينا ذلك الرسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحكيم وآله وصحبه نيانة صحبي والحمد لله في البدء وتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي بسم الله الرحمن اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار